hak hak Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat wan salam kepada Nabi Muhammad yang diridhoi, salawat yang dengannya memperbanyak rezekiku, dan karunia salawat wan salam juga pada kulanya dan papadaannya. Dunia Tuhan masih menyamankan manusia, babi niat, harta tahta pujian menggiurkan, tak terasa waktu banyak dihabiskan, sampai datang ajal menjemput manusia. Allahumma ala sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Seringkali agama jadi topeng kehidupan dalam dunia politik dan pergaulan, agar dianggap baik dan dapat pujian. Sungguh hidup hanya di angan-angan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin murtada sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Bahasanya belajar keagamaan, isi kisahnya hanya berlucuan, kisah dunia saja bukan untuk ketakwaan, babangga-banggaan bukan untuk keimanan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin murtada sholatan daimatan taksiruni biha. Duhai kawan, waktu habis tergoreskan, musibah menghadang wan kesusahan, di dunia wan akhirat kau tak dibahagiakan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan taksiruni rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Bahagia akhirat dicapai dengan ketakwaan, takwa diperoleh dengan keilmuan, ilmu diperoleh dengan berguru keagamaan, duduk di majelis talim ilmu belajar dengan kesungguhan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. La ilaha
illallah ila man huwa yahu la ilaha illallah ila man la ilaha illallah ya patah ya wahid la ilaha illallah warju lana ya somad la ilaha illallah ila man huwa yahu la ilaha illallah ila man atawajjahu yahu la ilaha illallah ya ahad antal ahad la ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada la ilaha illallah ila man huwa yahu la ilaha illallah ila man atawajjahu yahu la ilaha illallah amin ila hadratin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa walidaikum wa masyayikhina wa masyayikkum wa jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Saya ulumul Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana linahtadiya laula an hadanallah. Panashhadu an wa nashhadu anna wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa bi kulli halin fid dunya wal akhirah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wasirul asrar wa ittihabul akabir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani apa yang Allah titipkan keberkahan, ma'rifah dan kasih sayang Allah bertebaran juga untuk kita semua di sini yang hadir di sini, ibu bapak kita yang hidup maupun yang sudah wafat, leluhur-leluhur ibu bapak kita, semua keluarga kita, anak-anak kita, handai taulan kita, tetangga-tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah dari keberkahan Syekh ini kita mendapatkan satu kalimat-kalimat yang mendekatkan kita kepada Allah, dan menjadilah kita orang-orang yang dekat kepada Allah dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dalam Ittihaful Akabir. Nah, 5 menit lah, 5 menit. Ittihaful Akabir. Uyuh kah? Sama aja ulun uyuh juga. Kena dulu lah. Sedih anu Japaloy melihat bini bemamai lawan anak ngalibana bini kotujar. Iyalah jagar bos. Bapak kenapa jadi sedih? Soalnya habis biniku bemamai lawan anak kotujar, kena akunya tuh dimamainya jar. Nah lah salah paham. Minggu kemarin saya mengisahkan, bukan saya, para periwayat sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani mengisahkan bahwa Syekh itu ke kuburnya Imam Ahmad bin Hanbal berziarah. Nah, Syekh ini mengajarkan kepada kita wa'alaikum biziarah, bagi kalian hendaklah berziarah supaya kontak kita dengan orang-orang soleh.
Yang lebih utama itu yang masih hidup. Kalau tidak ada lagi, terpaksa kita orang sudah meninggal dunia. Nah, itulah perlu kontak rohani dengan orang-orang soleh, supaya nanti setelah kita meninggal maupun di akhirat kita terlalu terhubung dengan mereka. Di kontak itulah kita bisa tolong menolong, terutama kita ditolongi oleh orang-orang soleh. Itu penting. Nah, sama seperti kegiatan kita tadi itu menghadiahkan bacaan malam minggu, doa arwah, itu namanya kontak kita kepada orang-orang lain. Itu kesolehan kita membacakan bacaan supaya selamat orang lain. Nah, mereka yang lain juga melakukan seperti itu untuk kita. Subhanallah, itu penting. Jangan sampai lupa. Seperti juga kubur Imam Ahmad bin Hambal, didatangi beliau. Waqala zurtu ma'a Syekh Abdul Qadir Jailani qabral Imam Ma'ruf Al-Qarqi. Kami juga berkunjung bersama bersama guru kami mengunjungi Syekh Ma'ruf Al-Qarqi. Syekh Ma'ruf Al-Qarqi ini hidup sekitar 92 Hijriah, tahun 92 Hijriah. Tahun 92, artinya sudah 92 tahun dah meninggal Nabi. Beliau termasuk tabi'in. Suatu saat berjalanlah Syekh Ma'ruf Al-Qarqi itu sampai sekarang diziarahi orang kubur Sidin. Nah, beliau alim besar. Suatu saat Sidin berjalan non murid Sidin ke daerah Tigris. Tigris itu di sungai Tigris. Sungai Tigris itu daerah Mesir kan. Daerah Irak kah, Yordania kah? Kena cek sorangan. Cek sorangan, belum kada ingat namanya seakan. Habis itu murid-muridnya melihat orang minum minuman keras, ada perempuan di sana, ada alat-alat musik, asik, jakaibat sini asik, main rock and roll lah ya lah. Nah. Jadi sana kan bebatuan di bawah pantai itu orang kan asik toh. Nah, jar muridnya, wahai Syekh, tuh banyak orang maksiat, wahai Syekh, doakan, wahai Syekh, supaya doa engkau kan selalu terkabul, doakan ya, kami mengaminakan ya muridnya, supaya mereka itu celaka, karena orang-orang maksiatnya harus celaka. Aminakan ya Syekh. Lalu mengaminakannya muridnya amin ya. Mun palwe nyaring lagi aminnya amin ya Allah. Lalu Syekh ini berkata apa? Ya Allah, jar Syekh, sebagaimana Syekh Ma'ruf Al-Qarqi. Ini kisah, salah satu kisah Sidin, teladan Sidin. Kita mendengar kisah orang saleh ini penting lah. Nah, otak kanan kita supaya masuk juga. Ya ilahi jasin, wahai Tuhan, sebagaimana engkau memberikan kesenangan kepada mereka, sebagaimana engkau memberi nikmat kepada mereka sehingga mereka dapat bersenang-senang, maka berilah kesenangan juga di akhirat berupa surgamu yang penuh kenikmatan. Amin ya. Mbak Ma'amin tuh murid-muridnya bagurunum. Paham lah pian bagurunum? Bu, bagurunum tahu lah pian, Bu. Ribut, kenapa jadi engkau doakan masuk surga? Iyalah, bersama murid. Jadi jar saya tunggu, jar saya hadangi, jar saya. Asik bagaimana beberapa jam kemudian anehnya orang-orang tadi itu mulai membuang-buang minuman mereka, membuang-buang segala peragaan mereka. Kemudian mereka menangisan, terseduk menangis. Lalu mereka antar siapa beberapa orang mencari-cari sesuatu. Akhirnya bertemu dengan rombongan saya tadi. Lalu ingin bertobat kepada Allah aja wajalla. Nah itu. Jadi kada apa-apa mendoakan orang supaya masuk surga tuh. Bu, lu doakan pian bulah. Mudahan pian semunyaan sini nah. Lawan ketombe-ketombenya yang ada di kepala pian masuk surga. Ya kah? Doakan ibu bapak pian masuk surga. Biar sudah meninggal kan tidak ada masalah bagi Allah itulah. Nah, doakan mereka masuk surga. Makanya doa Nabi, Allahumma ighfir liman dakhala baitina minal mu'minina wal mu'minat. Dalam Al-Qur'an itu. Ya Allah, ampuni siapa saja yang masuk ke tempat rumah kami dari orang-orang mukmin dan mukminat. Jadi lamunnya melihat orang nakal kada baik, doakan aja, ya Allah jadikannya ahli surga ya Allah. Nah, bila dia ahli surga pasti bertaubat. Nah, Syekh datang kepada Syekh Ma'ruf Al-Qarqi. Faqala, assalamualaikum ya Syekh Ma'ruf Al-Qarqi, abarnaka bid darajatain. Nah, kayak itu kita kalau ke kubur itu assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlal
kubur. Kalau tahu namanya misalnya yang meninggal nih siapa, anak meninggal contoh Paloy misalnya, Paloy, assalamualaikum ya Paloy, jadi kita kayak itu bila datang ke kubur kuitan, assalamualaikum abah mama, pian di kubur mama lah, assalamualaikum. Yang penting bahasa Arabnya assalamualaikumnya aja, yang belakang itu bahasa pian enggak apa-apa. Bahasa Arab kalau salah juga nah mendengar kadang mengerti juga apa tuh jar. Assalamualaikum ya Syekh Ma'ruf Al-Karki. Lalu Sidin menjawab pakola minal qabri wa alaikassalam. Ujar kedengaran oleh kujar Syekh Haitina, ujar Syekh Ibnu Haiti, ujar Syekh Haiti kedengaran di kubur. Waalaikumsalam ya Sayyidi ahli zamani, wahai Said penghulu segala zaman. Oh menjawab Ma'ruf lagi, wah ya bahasa Banjar tuh wali juga. Wah nang datang nih wali nih hebat lagi nih. Waalaikumsalam, terima kasih di apa datangnya. Nah jadi pian kalau inilah dialog orang dalam kubur, dan itu benar. Kita ini menganggap tidak benar tuh karena kita tidak tahu. Makanya jar Nabi ketika Nabi SAW, ini hadis Sahih Bukhari, ketika orang-orang kafir meninggal dunia, jangankan orang muslim, orang kafir aja mendengar. Ketika perang Badar banyaklah orang tergelimpangan mati. Lalu Nabi memamai bahasa Banjar, marah-marah ke kubur orang kafir. Apa kataku kata Nabi? Benar kan kalian sekarang disiksa Allah? Kenapa kalian tidak mau mengikuti aku? Umar melihat Nabi bermarah-marah dengan mayat-mayat kafir tadi itu. Datangi Umar, wahai Rasulullah, didengarkan oleh sahabat. Dasar pemorotes juga Umar nih. Wahai Umar, wahai Rasulullah, bukankah mereka sudah mati? Betul ya Nabi, mereka sudah mati, tapi mereka mendengar apa yang kau ucapkan ini. Nah jadi orang di kubur itu mendengar. Cuma mereka menjawab, kita kadang mendengar. Ya kan? Mun Rasulullah mendengar, mun kita-kita ini tidak mendengar. Siapa yang mendengar? Orang-orang tertentu. Karena pian mendengar tak. Nah, karena kita semuanya dibukakan Tuhan hendak meninggal dunia tuh ketahuan mana tuh malaikat becongkong doi. Siapa baju putih ini datang nih? Dua orang nih. Mun guru ini baju putih jopang nih, jangan-jangan malaikat dua nih. Ya kalau lah. Nah, siapa datang? Karena kisahnya tuh. Jadi datang. Nah, salah satu karamah Syekh Abdul Qadir Jailani, ada seorang perempuan, dia ingin beribadah. Berangkatlah dia ke tepi bagian tempat yang sunyi. Tiba-tiba ada lakian mengiringi. Nah, dasar juga lakian nih. Adalah lakian kayak itu di sini adalah diiringinya. Inti kisahnya didekatinya perempuan itu hendak diperkosanya. Pas hendak diperkosanya, bebinian ini berucap, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, agis nih, tolong aku bipadlillah. Nah kayak apa bacanya? Saya Syekh Abdul Qadir Jailani, agis nih bipadlillah. Tiba-tiba katiak lah, kalau orang Irak tuh menyebut katiak. Bahasa kita ini sandal lop sandal kayu, paham lah? Syekh itu kalau bersandal berjalan itu pakai sandal kayu. Sandal apa ngarannya? Lop kah? Kolom. Nah, kolom. Kolom enggak, Bo? Ini bagian ibu-ibu rajin makai itu. Bahari lah. Tapok kan sama orang tuh benjol. Tapok berapa kali, tapok. Larilah si laki-laki ini. Untung enggak ada mati. Dilihati wanita itu sandal kelop tuh. Bisa sandal Syekh nih jar binian nih, ditolong nggak, lari orang selamat. Lalu akhirnya si perempuan ini mendatangi Ta'lim Syekh Abdul Qadir, Majelis Ta'lim Syekh Abdul Qadir. Benarkah ini kan sandal Syekh? Betul aja jar murid-murid Syekh. Tuh sandal sidin di depan masjid tuh, nah sebelahnya tidak ada. Sebelahnya tidak ada. Jadi sebelahnya akhirnya dibelikan pulang ada. Nah, itu gaibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi itu gaibnya Syekh. Aku di tempatku jar Syekh. Nah ini, aku berada punya tambatan di mana-mana tempatku, aku ada di sana. Ruang hampir tidak ada ruang lagi di dunia ini kecuali ada ruangku di dalamnya.
yang apabila kalian memanggil menyebut namaku, aku akan datang aja sedih. Nah, yo. Jadi pian bila darurat panggil ya. Darurat napakah? Mun darurat duit panggorojar. Bisa aja kan Bapak. Lah. Ya lah. Cuma jangan sampai salah membaca. Maksudnya di situ memanggil, tadi itu ada kalimat ya Syekh Abdul Qadir Jailani, agisni tolonglah aku bifadlillah, artinya dengan karunia Allah. Pertolongan Syekh itu hanya bisa kecuali hanya satu saja, dengan karunia Allah. Bukan Syekhnya yang hebat, tapi yang hebat itu adalah karunia Allah aja wajah. Seperti kita menyebut nama Nabi Muhammad, bukan hebatnya Nabi Muhammad, tapi karunia Allah diletakkan Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sumbernya rahmatnya diletakkan Allah pada Nabi Muhammad. Begitu bacaannya. Jangan salah baca. Wah, sirik guru ajar membaca nangka itu meminta doa kepada, itu salah baca namanya. Sama Paloi waktu belajaran sekolah dulu waktu membaca Teoto aja Paloi. Yeh oyo teh ata apa bacanya? Mobil ya Paloi. Lah, nah, ya lah salah paham, ya lah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat maksud yang terambil di dalamnya, berkah bagi hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purnakan hati dan jiwa, sembah ibadah raga dan takwa, luruskan laku sadar rasa kepada Allah Ta'ala. Allahumma ijhar ala johiri sultana la ilaha illallah. Ya Allah, tampakkanlah atas johirku kekuatan la ilaha illallah. Ku pejamkan mataku, ku tarik napas hayat hidupku, tiada kekuatan dayaku, hanya yang ada Allah Tuhanku. Allahumma haqiq ala batini bihaqaiki la ilaha. Ya Allah, limpahkan batinku akan hak kebenaran la ilaha illallah. Bila disebut namanya, sadar diri padanya, ku tarik